menyebutkan keterangan tentang kata-kata Rasulullah yang menjelaskan tentang Al-Masih ibnu Maryam dan Al-Masih yaitu Dajjal. Ada dua Al-Masih yang ditunggu. Yang satu putra Maryam, yang satu adalah yang ditunggu itu Al-Masih itu Dajjal. Bagaimana ciri-ciri Dajjal? Dalam hadis yang ke-75 di sini disebutkan tentang kitab iman. Wajib bagi kita mengimani ini. Yang pertama, hadis yang ke nomor 273 sampai 169. Haddatsana Yahya bin Yahya qala, telah menceritakan kepada kami oleh Yahya putra daripada Yahya. Qala qara'tu ala Malik, aku telah pernah mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, diterima daripada Nafi menerima daripada Abdullah daripada putranya Umar bin Khattab Umar, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah mengatakan, arani lailatun indal Ka'bah, memimpikan akan aku pada suatu malam oleh Allah Ta'ala di sisi Ka'bah. Jadi suatu malam Rasulullah tidur di Ka'bah, di samping Ka'bah, kemudian Allah Ta'ala mimpikan, fara'aitu rajulan adama ka'ahsani ma anta ra'in min adami rijal. Maka aku melihat laki-laki yang laki-laki itu paling manis. Laki-laki itu paling manis, seolah-olah sama seperti engkau melihat bagian telapak kaki kalian. Telapak kita kan kalau dibawa, coba lihat warnanya apa kira-kira? Merah apa hitam? Putih apa hitam? Tepak kaki kita bagian bawah. Bahkan orang Afrika pun putih sekali kalau kita lihat. Orang Afrika kan hitam semua badannya, kulitnya kan hitam. Tapi kalau kita lihat telapak kakinya putih. Seperti itulah manisnya engkau lihat laki-laki tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahu limatun ka'ahsani ma anta ra'in minal limam. Jadi dia memiliki keindahan yang tidak pernah engkau lihat keindahan itu seperti keindahan sebelumnya. Qad rajjalaha fahiya taqturu ma. Dia berjalan di atas kakinya tersebut, sama pada waktu dia berjalan itu dari rambutnya itu turun air. Jadi bagaimana ya rambut turun air itu ya? Berarti rambutnya basah. Jadi kalau waktu itu Rasulullah melihat rambutnya laki-laki yang sangat manis itu, yang sangat cantik itu, yang sangat tampan itu ada bercucuran air dari rambutnya. Muttaqian ala rajulaini, dia berpegang di atas dua orang laki-laki. Au ala awatiki rajulaini, atau di atas bahu daripada dua orang laki-laki, berarti ada pengawal kanan kirinya. Jadi pertanyaannya kira-kira siapa ini? Fasa'altu, maka aku bertanya, kata Rasulullah bertanya, man hadza, kata Rasulullah, siapa ini, kata Rasulullah, faqila hadzal masih ibnu Maryam, inilah al-Masih ibnu inilah al-Masih putranya Maryam. Thumma idza ana bi rajulin ja'din qatatin, kemudian tiba-tiba aku melihat ada seorang laki-laki yang rambutnya itu bergulung-gulung. Berarti apa nih? Kribo. Ada laki-laki kribo. A'warul ainil yumna, yang matanya itu buta sebelah kanan. Maka jangan kita lihat Dajjal itu matanya sebelah kiri yang buta. Ini yumna, yang kanan. Ka'anna inabatun tafiyah. Dia sama seperti buah anggur yang gelap. Matanya itu seperti buah anggur yang gelap. Kalau buah anggur yang biasa kita lihat kan buah anggur hijau. Buah anggur warna merah. Ini hitam, pekat matanya. Jadi kalau kita lihat ciri-ciri Dajjal tuh hitam, matanya itu hitam dan buta sebelah kanan. Jadi bukan sebelah kiri yang buta. Fasa'altu man hadza, maka aku bertanya, siapa ini, kata Rasulullah. Faqila hadzal masihud dajjal. Maka dijawab, orang yang ditanya Rasulullah menjawab, inilah al-masihud dajjal, inilah orang yang ditunggu-tunggu, yaitu Dajjal. Jadi Rasulullah sudah dinampakkan oleh Allah Ta'ala itu dalam mimpinya ketika di samping Ka'bah, itu ciri-ciri dua al-Masih, Masih Dajjal, Masih ibnu Maryam. Dalam riwayat hadis yang 273 hingga sampai 555, haddatsana Muhammad bin Ishaq al-Masayyibuni, haddatsana Anas yakni ibnu Iyad an Anas wa huwa ibnu Uqbah an-Nafi qala Abdullah bin Umar dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman baina zahrani nas al-Masihud Dajjal. Daripada Nafi, ia berkata, telah berkata oleh Abdullah bin Umar, ini putra Umar bin Khattab, mengatakan, meriwayatkan hadis ini, telah menyebut oleh Rasulullah pada suatu hari di antara hadapan manusia ramai tentang ciri-ciri tentang al-Masihud Dajjal. Faqala, maka Rasulullah berkata, innallaha tabaraka wa ta'ala laysa bi'a'war, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi itu tidaklah buta. Jadi Allah Ta'ala itu tidak Kenapa Allah Rasulullah harus menjelaskan Allah Ta'ala tidak buta? Kita kan tahu Allah Ta'ala tidak buta. Allah Ta'ala itu sami'un basirun. Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha melihat.
Kalau maha mendengar berarti tidak peka. Kalau maha basir, maha melihat, berarti Allah Ta'ala itu tidak omyun, tidak buta. Nah, sementara kata Rasulullah SAW, Rasulullah melihat ciri-ciri Dajjal itu buta dia. Nah, kalau nanti ada orang mengaku Allah, kemudian dia ternyata buta, nah itu sungguh dia itu bukan Allah. Karena kenapa? Allah Ta'ala itu tidak buta. Ala innal masihad dajjal a'waru ainil yumna. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya bermula al-masihid dajjal, yaitu Masih Dajjal itu buta mata sebelah kanannya. Ini dikuatkan lagi dengan hadis yang kedua. Berarti bukan sekali Rasulullah menceritakan tentang ciri-ciri Dajjal matanya buta sebelah nah, ingat, sebelah kanan bukan mata kiri. Ka'anna ainuhu inabatun tafiyah. Ciri-ciri salah satunya lagi, matanya itu sama seperti buah anggur yang gelap. Matanya itu seperti buah anggur yang gelap. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Abdullah bin Umar putra Umar bin Khattab, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arani lailata fil manami indal Ka'bah, memimpikan akan aku oleh Allah Ta'ala pada waktu aku tertidur di samping Ka'bah, fa idza rajulun adamu ka'asni matara, maka tiba-tiba aku melihat ada seorang laki-laki yang sangat manis. Saking tampannya tidak disebut manis. Saking tampannya disebut manis. Saking tampannya manis disebut, bukan tampan, bukan cantik, tapi manis. Ka'ahsani matara min adamir rijal, seperti engkau melihat telapak kaki orang yang paling bagus telapak kakinya. Jadi kalau kita melihat orang yang, saya telapak kaki saya putih, merah, tapi ada yang lebih bagus lagi. Bapak-bapak mungkin ada yang lebih bagus lagi nanti ya. Nggak pernah kita tengok telapak kaki sebagus itu, seputih itu, warna merahnya indah sekali kalau kita tengok. Kalau kita bilang warna kulit kayak orang barat ya. Ya. Kalau kita bilang kayak warna kulit orang Eropa, ciri-cirinya seperti itu. Nah, ka'anna inabatun tafiyah tadribu limutatibaina mankibaihi. Dia berjalan di antara bahu dua orang. Rajilu sya'ri, yang rambutnya ini berurai berarti panjang rambutnya ya. Enggak. Yaqturu ra'suhu ma'an wadi'an yadayhi ala mankibai rajulaini, yang meneteskan oleh kepalanya itu akan air. Artinya menetes air dari rambutnya. Berarti rambutnya basah. Wa huwa bainahuma yatufu bil bait, dan dia laki-laki tersebut kata Rasulullah di antara bahu dua orang di sampingnya dia sedang melaksanakan tawaf keliling Baitullah Ka'bah. Faqultu ma hadza, maka aku berkata, man hadza, siapakah ini? Faqalu al-Masihu ibnu Maryam. Maka orang-orang menjawab, ini al-Masih yang ditunggu-tunggu, yaitu putra Maryam. Wa ra'aitu wara'ahu rajulan ja'dan qatatan, dan aku melihat di belakangnya Ibnu Maryam, putra Maryam yaitu Isa, aku melihatnya rajulan ja'dan sya'ran qatatan, aku melihat satu laki-laki yang rambutnya itu rambutnya itu kribo dan ja'dan bergulung-gulung. Kribo dan bergulung-gulung. Dan a'waru 'ainal yumna, buta mata sebelah kanannya, ka asbahi ma ra'aitu minan nas bi ibni qattan, sama seperti kata Rasulullah, kalau saya mau samakan, seperti orang yang aku pernah lihat di kalangan manusia mirip dengan Ibnu Qattan. Jadi ada manusia pada waktu itu yang hidup di masa Rasulullah, kata Rasulullah diumpamakan mirip dia dengan Ibnu Qattan, putra si Qattan. Wadihan yadaihi ala mankibai rajulaini, dia meletakkan dua tangannya di atas bahu dua orang laki-laki, yatufu bil bait. Kemudian dia juga sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Faqultu man hadza, kemudian aku berkata, kata Rasulullah, siapa ini? Qalu, maka orang-orang di sekitar menjawab, hadzal masihud dajjal, ini adalah al-masih yang ditunggu-tunggu, yaitu Dajjal. Yang terakhir, hadis yang terakhir, hadis 275. Haddatsana Ibnu Numair, haddatsana Abi, menceritakan kepada kami oleh Ibnu Numair, menceritakan kepada kami oleh Abi, ayahku, kata Ibnu Numair. Haddatsana Hanzalah an Salim, menceritakan kepada kami oleh Hanzalah bin Salim. An Ibnu Umar, daripada Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasul mengatakan, ra'aitu indal Ka'bah rajulan adama, aku melihat di samping Ka'bah ada seorang laki-laki yang sangat manis, sabitar ra'si berarti yang lurus rambutnya. Lurus rambutnya ini berarti tidak kribo. Lurus rambutnya, tidak kribo. Jadi ini ada rambut yang lurus sekali kayak orang Korea ya. Ada orang yang rambutnya lurus tetapi tidak bergulung-gulung. Rasulullah kan lurus. Rasulullah kan tidak kribo, tapi tidak lurus sekali Rasulullah rambutnya. Ikal, dia bergelombang Rasulullah rambutnya. Nah, yang dilihat oleh Rasulullah di sini sabita rosi berarti lurus rambutnya. Nah, lurus rambutnya berarti
Apa nih? Apakah rambut laki-laki ini? Kalau kita bilang inilah yang sebenarnya Al-Masih Isa ibnu Maryam. Jadi selama ini kalau kita lihat gambaran Yesus yang kita bapak pernah lihat gambar foto Yesus ya kan? Pernah lihat foto Yesus? Pernah tengok kan? Pernah lihat ya? Nah, gimana rambutnya? Gelombang. Ya kan? Nah, kalau di sini dikatakan sabita ra'su tidak keriting rambutnya. Kalau tidak keriting ada dua penafsiran. Pertama ikal, yang kedua lurus. Nah, ada dua nih. Wadi'an yadayhi ala rajulaini, dia meletakkan dua tangannya di atas bahu dua orang laki-laki. Yaskubu ra'suhu yakturu ra'suhu, yang meneteskan air dari atas rambutnya. Fasa'altu man hadha, maka aku bertanya siapakah ini? Faqalu Isa bin Maryam. Kan aku bertanya kata Rasulullah siapakah ini? Maka mereka menjawab sama, ini adalah putra Maryam. Awil Masih atau Al-Masih ibnu Maryam, yang dinanti-nanti yaitu putra Maryam. La nadri ayu dzalika qala, kami tidak tahu. Ayu dzalika qala. Kemudian kata Rasulullah, wa ra'aitu wara'ahu rajulan ahmar, aku melihat ada laki-laki di belakangnya itu yang warna kulitnya merah. Jadi bayangan kita Dajjal ini hitam, ternyata kulitnya merah, matanya yang hitam, kulitnya merah. Ja'da ra'si, kribo rambutnya, bergulung-gulung rambutnya. A'waral aini al-yumna, buta mata sebelah kanannya. Ashbahu man ra'aitu bihi ibnu Qattan, aku kalau mau bandingkan mirip dengan siapa? Yaitu orang yang pernah aku jumpai, yaitu putra daripada Qattan, mirip dengan dia. Fasa'altu man hadha, maka aku bertanya siapakah ini? Faqalu al-Masihud Dajjal, maka mereka menjawab, ini adalah putranya ini adalah Al-Masihud Dajjal, yaitu yang dinanti-nanti yang namanya Dajjal. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi bapak-bapak ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada dua ciri-ciri yang kita dapat daripada Dajjal. Pertama, Dajjal itu rambutnya kribo. Yang kedua, Dajjal itu buta mata kanan. Yang ketiga, matanya Dajjal itu warna hitam. Sedangkan ciri-ciri daripada putra Al-Masih ibnu Maryam, putranya Maryam, Nabiullah Isa alaihissalam, itu juga kita akan tunggu nanti turun pada hari kiamat, menjelang hari kiamat. Dia warna kulit rambutnya itu tidak kribo, berarti kalau bukan lurus ikal. Yang kemudian wajahnya manis, yaitu seperti manis, seperti bagusnya, cantiknya telapak kaki yang paling bagus di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah dua ciri-ciri daripada Isa putra Maryam yang akan turun nanti, dan ciri-ciri daripada Dajjal. Dajjal ini putra siapa? Musa, yang satu Musa Samiri, yang satu Musa bin Imran. Jadi kalau Nabi Musa alaihissalam namanya Musa bin Imran. Kalau nama yang satu lagi Musa Samiri. Berasal dari negeri Samara. Jadi Dajjal ini duluan udah hidup dulu pada masa Nabi Musa alaihissalam. Dialah yang menyebabkan kemudian bangsa Israel ini melenceng melawan Nabi Musa alaihissalam. Selamat dia daripada Fir'aun, diselamatkan dia daripada Laut Merah, diselamatkan dia dari pembantaian Fir'aun, diselamatkan dari di depannya itu ada Laut Merah, di belakangnya ada tentara Fir'aun. Tapi begitu sampai di lembah Tursina di Mesir, begitu sampai di lembah Tursina, Allah Ta'ala panggil Musa, naik ke atas bukit Tursina, diturunkan wahyu kepada Nabi Musa 40 hari 40 malam. Kata Musa kepada Harun, wahai saudaraku, jaga umat ini ya. Kemudian Nabi Musa naik ke atas. Wa kallamallahu Musa takliman, dan turunlah wahyu, yaitu surat kitab suci Taurat kepada Nabiullah Musa alaihissalam, berisi tentang perintah-perintah Allah Ta'ala dan larangan-larangannya. 40 hari baru turunlah Nabi Musa dari atas bukit Tursina. 40 hari 40 malam turun Nabi Musa dari bukit Tursina. Dilihatnya itu masyarakat sudah sembah siapa? Sudah sembah apa kira-kira? Anak sapi dan patung. Anak sapi patung. Ternyata anak sapi ini bingung. Musa tengok, kenapa mereka menyembah anak sapi? Kemudian marah Musa, ditariknya jenggot Harun, saking marahnya Nabi Musa. Tarik-tariknya sampai tergeleng-geleng begitu, saking kerasnya ditarik jenggotnya Nabi Harun oleh Nabi Musa alaihissalam. Kenapa engkau biarkan ini? Saya kasih amanah untuk engkau jaga ini, bangsa Israel ini, umatku ini. Dia bilang, saya sudah sampaikan, saya tidak sanggup melawan karena mereka lebih patuh kepada Musa Samiri. Maka dicarilah Musa Samiri. Begitu Nabiullah Musa jumpa dengan Musa Samiri, diusir Musa Samiri. Pertanyaannya, kenapa tidak dibunuh? Kenapa tidak dibunuh oleh Nabi Musa alaihissalam? Ini Musa Samiri, ini kan pertanyaan nih, bapak-bapak kan? Tapi Nabi Musa hanya menyuruh, keluarlah engkau dari kelompokku.
Maka Musa Samiri dia keluar dari kelompoknya itu, dia pergi mentah kemana dan hilang sampai sekarang jejaknya. Dan sampai sekarang inilah yang disebut, yang kelak akan turun nanti di akhir zaman, inilah yang disebut dengan Al-Masihid Dajjal. Inilah Musa Samiri, ini akan turun nanti di Masih Dajjal. Jadi umurnya hingga sampai ini dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat-riwayat hadis itu dijelaskan bahwa Musa Samiri itu dia dibelenggu oleh Allah taala dalam sebuah tempat yang terpencil. Jadi tempat yang terpencil itu dia menanti-nanti datangnya hari kiamat. Nanti ada datang semacam makhluk yang Allah Ta'ala perintahkan untuk menjaga. Ya, dia Musa bertanya sama makhluk ini, bagaimana keadaan ciri-ciri yang ada di luar negeri ini. Termasuk yaitu sungai Furat yang ada di Irak itu akan kering. Sungai Furat akan kering. Ketika sungai Furat akan kering, ketika sungai Furat sudah kering berarti tidak lama lagi dia akan bebas ini Dajjal. Kemudian salah satu di antaranya adalah ciri-ciri itu ditanya lagi oleh Nabi oleh Dajjal ini kepada hewan yang memang ditugaskan khusus untuk menjaga yaitu Dajjal. Bukan menjaga untuk menyelamatkan, bukan. Menjaga, mengawal kondisi Dajjal ini supaya jangan keluar dia. Ditanya, bagaimana keadaan di luar? Apakah kota Mekah sekarang sudah turun salju? Ya kalau sudah turun salju berarti dia udah senang nih, tidak lama lagi saya akan keluar. Dan salah satu ciri-cirinya juga ditanya lagi, bagaimana keadaan kota Mekah? Apakah kota Mekah itu sudah menjulang semua bangunannya? Ya udah menjulang. Ada makin senang lagi ini. Berarti tidak lama lagi nih kan? Karena kenapa bangunan di kota Mekah kalau bapak-bapak pergi, la ilaha illallah, kanan kiri muka belakang semuanya tembok tinggi semuanya, pencakar langit semuanya, kayak New York, kayak Las Vegas, kayak Washington. Pokoknya luar biasa bangunan. Jadi ciri-ciri itu sudah dekat, dan pada waktu Nabi diutus itulah Nabi yang terakhir kita, Nabi Muhammad SAW, dan kita umat yang terakhir. Berarti ini detik-detik terakhir. Cuma ya bagi kita umat muslim ciri-cirinya udah diajarkan kepada kita. Begitulah matanya, begitulah rambutnya, begitulah aib buta yang ada pada matanya Dajjal. Berbeda dengan Nabiullah Isa alaihi salam dengan ciri-ciri yang sudah dijelaskan Rasulullah. Kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, nanti jangan tertipu karena Allah Ta'ala tidak buta. Kalau ada nanti dia mengaku dia sebagai Allah, berarti itu bukan Allah karena Allah Ta'ala tidak buta. Dan Dajjal itu dia buta. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kira-kira ada pertanyaan? Ini kebetulan nggak ada anak-anak mengaji di pesantren. Ya, maka saya isi sebentar 3 hadis saja. Kira-kira ada pertanyaan bapak-bapak?